Soal uji pengetahuan UP pada UTBK PPG Piloting ada soal SJT dan PCK, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus. Pembahasan pertama soal SJT dan PCK beserta jawabannya. Pak Agus adalah seorang guru informatika yang akan menyusun desain pembelajaran pada mata pelajaran desain perencanaan produk. Melalui model project-based learning, guru tersebut menerapkan teori konstruktivistik dalam desain pembelajarannya. Tahap pertama yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran tersebut adalah D. Guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu, guru bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Pak Effendi adalah seorang guru informatika yang akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan Pak Effendi dalam pembelajaran tersebut untuk membangun kemampuan berpikir kritis, critical thinking skill, adalah A. Inquiry learning. Guru informatika kelas 10 SMK akan merancang desain pembelajaran mata pelajaran multimedia dengan menerapkan model project-based learning, PJBL. Luaran produk yang dihasilkan adalah animasi video tutorial berbasis Animaker. Dalam mendesain pembelajaran, guru tersebut menentukan tahapan-tahapan, task, yang harus dilakukan. Tahapan awal model PJBL yang ditetapkan oleh guru tersebut adalah B. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah-masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Pada saat guru mengajar di kelas, diperoleh sikap siswa yang kurang fokus terhadap materi yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru tersebut harus mampu menerapkan keterampilan memberi penguatan dalam proses pembelajaran. Bentuk keterampilan memberi penguatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah berupa A. Ungkapan verbal, mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan simbol. Kebutuhan peserta didik dalam belajar selalu berbeda-beda selama pembelajaran berlangsung di kelas. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti misalnya kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bila Anda sebagai guru informatika hendak mengajar di kelas tersebut, maka strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh guru tersebut adalah C. Diferensiasi. Bila Anda adalah seorang guru informatika yang hendak mengajarkan konsep desain multimedia, maka dalam mengajarkan materi tersebut perlu dilakukan sebuah proses kegiatan dengan metodologi khusus, di mana dalam proses tersebut melibatkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan tema permasalahan untuk menemukan solusi secara komprehensif konsep desain multimedia tersebut. Untuk mengajar konsep dasar desain multimedia tersebut diperlukan E. Menggabungkan berbagai bidang keilmuan, sains, teknologi, dan seni. Untuk mengajarkan konsep animasi 2D dan 3D pada peserta didiknya, peserta didik harus mampu menentukan letak perbedaan yang paling mencolok antara animasi 2D dan 3D pada saat membuatnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka desain pembelajaran yang dianggap paling lengkap dilakukan oleh guru dalam mengajarkan konsep animasi 2D dan 3D tersebut adalah memperhatikan C. Dimensi, teknik pembuatan, estetika visual, pengalaman interaktif, proses produksi, dan biaya. Dalam strategi pembelajaran desain pengembangan multimedia, seorang guru harus memperhatikan kondisi di sekitar lingkungan sekolah yang relevan dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Untuk mengadaptasi kebutuhan dalam pembelajaran tersebut, maka tindakan guru yang tepat dalam melakukan strategi pembelajarannya adalah C. Merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Seorang guru akan merancang desain instruksional pembelajaran penyuntingan video dengan tujuan khusus meliputi pembuatan dokumen desain, penerapan prinsip desain pesan, serta pembuatan animasi dan video. Agar struktur materi yang disajikan bermakna sesuai tujuan, maka yang dilakukan guru dalam desain pembelajaran penyuntingan video untuk mencapai aspek kompetensi keterampilan, skill, yang tepat adalah C. Peserta didik kreatif dalam membuat video pembelajaran. Metode yang dilakukan guru saat mengajar informatika dalam menerapkan model belajar kolaboratif secara daring bisa dengan memberi tugas tentang suatu pokok bahasan yang berbeda-beda pada anggota suatu kelompok. Setelah itu, setiap kelompok akan mendapatkan tes menyangkut keseluruhan materi. Hal ini bertujuan agar guru bisa melihat kelompok mana yang memahami topik secara baik dan mendalam. Metode yang digunakan guru tersebut adalah A. Jigsaw Procedure, JP. Seorang guru informatika harus mampu menggunakan sumber belajar sesuai tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang akan diberikan kepada peserta didik juga harus sesuai dengan beberapa perbedaan yang ada. Dalam buku panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif, terdapat kriteria di mana guru menyeleksi sumber belajar yang sesuai pada jenjang pendidikan. Berikut ini adalah termasuk kriteria umum guru dalam menyeleksi sumber belajar yang sesuai pada jenjang pendidikan adalah A. Semua kalangan bisa mendapatkan sumber belajar tersebut dan dengan isi yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan guru informatika dalam mengembangkan kecakapan berpikir kritis peserta didik
didik adalah memilih strategi ekspositori. Selama kegiatan inti pembelajaran, aktivitas guru adalah memberikan tugas atau memberikan tes yang sesuai dengan materi yang dipelajari kepada peserta didik guna mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyimak penjelasan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Strategi ekspositori yang tepat dalam menyusun desain pembelajaran tersebut adalah guru menyampaikan materi secara verbal kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh guru saat menyusun kompetensi dasar, KD, adalah penjabaran indikator harus mengacu pada KD yang berpusat pada peserta didik. Rumusan indikator harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya. Berikut ini adalah kata operasional yang bisa digunakan dalam level afektif adalah C. Pembiasaan, contoh membiasakan sikap positif dan mempertahankannya. Seorang guru informatika melaksanakan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Asesmen yang dilakukan oleh guru tersebut dalam pembelajaran disebut A. Asesmen diagnostik. Dengan membaca lembar refleksi peserta didik, pendidik memperoleh umpan balik terhadap keefektifan proses pembelajarannya, dan dapat menyampaikan umpan balik mengenai apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh peserta didik serta saran untuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Berikut ini disajikan beberapa pertanyaan dalam lembar refleksi sebagai berikut. 1. Apa saja yang telah kamu pelajari? 2. Apa yang paling kamu kuasai? 3. Bagaimana caramu belajar untuk menguasai bab ini? 4. Apa yang kamu sukai dari kegiatan belajar yang sudah kamu lakukan dalam mempelajari bab ini? 5. Pengetahuan apa yang kamu kuasai sebelumnya? 6. Apa keterkaitan antara bab materi kegiatan belajar sebelumnya dengan kegiatan belajar bab ini? Di antara pertanyaan tersebut di atas, manakah yang dianggap paling tepat digunakan oleh guru dalam lembar refleksi yaitu E1, 2, 3, 4. Berikut ini adalah hal yang harus ditinggalkan guru saat mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai laporan capaian pembelajaran yaitu D. Penilaian tujuan pembelajaran berupa angka. Pendidik tidak melakukan asesmen kualitatif karena bukan menjadi komponen penyusun nilai rapor. Berikut ini terdapat langkah-langkah dalam menyusun portofolio yang dijadikan sebagai salah satu bentuk laporan. 1. Tentukan tujuan portofolio. 2. Identifikasi hasil pembelajaran yang akan ditangani oleh portofolio. 3. Putuskan apa yang akan dimasukkan siswa dalam portofolio mereka. 4. Identifikasi atau kembangkan kriteria penilaian, misalnya, rubrik untuk menilai kualitas portofolio. 5. Tetapkan standar kinerja dan berikan contoh. 6. Buat instruksi siswa yang menentukan bagaimana siswa mengumpulkan, memilih, merefleksikan, memformat, dan menyerahkan. Urutan langkah-langkah yang benar perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun portofolio sebagai salah satu bentuk laporan adalah C1, 2, 3, 4, 5, 6. Seorang guru menjelaskan tentang traffic shaping dalam manajemen bandwidth. Teknik ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth di jaringan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan traffic shaping? A. Bagaimana traffic shaping membatasi kecepatan transfer data untuk aplikasi tertentu? Seorang guru ingin mengajarkan siswa tentang keamanan jaringan nirkabel dengan studi kasus tentang serangan peretasan Wi-Fi. Bagaimana cara yang paling efektif bagi guru untuk menyampaikan konsep ini kepada siswa? C. Menyajikan materi tentang jenis-jenis serangan Wi-Fi dengan contoh-contoh kasus. Bagian modul ajar tentang jaringan fiber optik juga mencakup materi tentang jenis-jenis konektor yang digunakan dalam menyambungkan serat optik. Guru ingin mengajukan pertanyaan evaluasi untuk memastikan pemahaman siswa tentang topik ini. Mana dari pernyataan berikut yang merupakan pertanyaan evaluasi yang paling tepat? B. Mengapa penting untuk menggunakan konektor yang benar dalam jaringan fiber optik? Guru menjelaskan kepada siswa tentang proses editing video menggunakan perangkat lunak Adobe Premiere Pro. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa siswa memahami tahapan dasar dalam proses editing video? A. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat memulai proyek baru di Adobe Premiere Pro? Guru menjelaskan konsep layanan komputasi awan kepada siswa dan meminta mereka mengevaluasi manfaat dan kekurangannya. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa siswa dapat mengevaluasi penggunaan layanan komputasi awan dalam konteks bisnis? A. Apa keuntungan utama menggunakan layanan komputasi awan bagi perusahaan kecil? Dalam rangka mengajarkan konsep IoT, Internet of Things, siswa yang memiliki minat berbeda, guru perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan masing-masing siswa. Aktivitas mana yang paling tepat? B. Memberikan proyek kelompok di mana setiap siswa berkontribusi sesuai dengan minat dan keahlian mereka, seperti pemrograman, desain perangkat keras, atau analisis data, untuk membangun sistem IoT yang lengkap. Dalam rangka mengajarkan konsep pemulihan sistem kepada siswa yang memiliki minat berbeda, guru perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan masing-masing siswa. Aktivitas mana yang paling tepat? E. Memberikan proyek kelompok di mana setiap siswa berkontribusi sesuai dengan minat dan keahlian siswa, seperti pemrograman, manajemen sistem, atau lainnya, untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemulihan sistem yang komprehensif. Untuk mengajarkan siswa tentang penggunaan query dalam
RDBMS, guru memberikan tugas untuk mencari data dalam sebuah tabel yang merefleksikan latar belakang ekonomi siswa. Contohnya, tabel berisi informasi siswa dan beasiswa yang mereka terima. Langkah mana yang paling tepat untuk membantu siswa memahami cara menulis query untuk menampilkan siswa yang menerima beasiswa? C. Meminta siswa menulis query untuk select from tabel underscore beasiswa where jumlah underscore beasiswa 0. Untuk memaksimalkan potensi dan minat siswa, guru ingin mereka merancang sesi pembelajaran menggunakan perangkat lunak kolaboratif daring yang mencakup berbagai aktivitas interaktif. Bagaimana guru dapat membimbing siswa dalam mendesain sesi ini? C. Membimbing siswa untuk merancang sesi pembelajaran yang mencakup aktivitas seperti diskusi kelompok, kuis interaktif, dan tugas berbasis proyek dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak yang mendukung kolaborasi efektif dan sesuai dengan cara belajar mereka. Seorang guru ingin merancang modul pembelajaran yang menggabungkan komunikasi sinkron dan asinkron untuk siswa penyandang disabilitas. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa konten tersebut mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan semua siswa? C. Menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format, seperti video dengan teks tertutup, transkrip teks, serta sesi tanya-jawab langsung, sinkron, dan forum diskusi, asinkron, yang dapat diakses sesuai kebutuhan siswa. Seorang guru ingin mengajarkan konsep berbagai topologi jaringan komputer kepada siswa dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam, termasuk siswa penyandang disabilitas. Bagaimana guru dapat mengorganisasi konten pembelajaran agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik? C. Menyediakan materi dalam berbagai format, seperti video dengan teks tertutup, gambar dengan deskripsi audio, dan diagram interaktif yang dapat diakses oleh semua siswa sesuai kebutuhan mereka. Seorang guru ingin memastikan bahwa siswa memahami cara menginstal dan mengkonfigurasi perangkat keras komputer dengan benar. Langkah mana yang harus dilakukan guru untuk mengorganisasi pembelajaran ini agar memudahkan pemahaman siswa? B. Menyediakan video tutorial yang menunjukkan proses instalasi perangkat keras, disertai dengan latihan praktis di laboratorium komputer. Seorang guru memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat modul pembelajaran tentang sistem operasi yang mencakup penjadwalan CPU dan manajemen memori. Modul tersebut harus dapat digunakan oleh siswa dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi. Langkah mana yang paling tepat dalam mendesain modul tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. Jawaban yang benar adalah A, C, dan E. Guru ingin menilai kemampuan siswa dalam memahami jenis-jenis grafik yang paling sesuai untuk berbagai jenis data. Konten pembelajaran apa yang paling tepat untuk indikator asesmen ini? C. Pemilihan jenis grafik seperti bar chart, line chart, pie chart, dan scatter plot untuk data kuantitatif dan kualitatif. Seorang guru meminta siswa untuk mengevaluasi antarmuka pengguna UI dari sebuah aplikasi pendidikan. Manakah dari pertanyaan berikut yang paling tepat digunakan untuk menentukan indikator asesmen pembelajaran? D. Bagaimana tata letak antarmuka memengaruhi navigasi dan alur kerja pengguna? Diberikan kasus di mana mahasiswa harus mengajarkan konsep inheritance dalam OOP kepada siswa. Pilih pernyataan yang benar atau salah yang dapat digunakan dalam materi ajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pernyataan benar, salah. A. Inheritance memungkinkan kelas anak, child class, mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, parent class. B. Inheritance tidak mendukung penambahan fitur baru ke dalam kelas anak. C. Inheritance membantu dalam mengorganisasi kode yang berulang menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara. D. Inheritance memungkinkan modifikasi kode kelas induk tanpa mempengaruhi kelas anak. E. Inheritance adalah konsep di mana sebuah objek dapat berubah bentuk menjadi objek lain. Seorang guru ingin mengajarkan konsep dasar struktur data seperti linked list dan stack dengan cara yang menarik dan memotivasi siswa. Bagaimana guru dapat mengorganisasi konten pembelajaran ini? C. Menggunakan simulasi visual dan animasi untuk menunjukkan bagaimana linked list dan stack bekerja, serta memberikan tugas praktis untuk mengimplementasikan struktur data tersebut dalam bahasa pemrograman. Seorang guru ingin merancang proyek akhir untuk kelas pemrograman web yang memungkinkan siswa untuk membangun literasi dan numerasi secara efektif. Proyek mana yang paling tepat untuk tujuan ini? C. Mengembangkan aplikasi web interaktif yang menggunakan data numerik dari API publik, misalnya, data cuaca atau keuangan, untuk memvisualisasikan informasi dalam bentuk grafik dan tabel, serta menyediakan analisis berbasis teks yang menjelaskan tren data. Anda ditugasi membimbing guru muda dalam menyusun alat penilaian hasil belajar, yang kemudian harus Anda periksa hasilnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Sebagai pembina guru muda yang harus memegang teguh proses evaluasi yang komprehensif, yang harus Anda lakukan adalah D. Menjelaskan konsep menilai hasil belajar siswa, penyusunan alat penilaian hasil belajar, pengecekan kesesuaian instrumen dengan materi pembelajaran, dan cara perbaikan instrumen penilaian. Salah satu capaian pembelajaran, CP, yang tertuang dalam kurikulum termasuk dalam materi dengan tuntutan level kognitifnya adalah C4, analisis. Data yang terkait hasil belajar peserta pada semester yang lalu, rombongan belajar yang akan mempelajari materi tersebut adalah peserta didik yang kemampuan berpikirnya rendah dibanding rombongan belajar lainnya. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut adalah E.
Menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dalam rancangan pembelajaran sehingga kompetensi dapat tercapai. Suatu rancangan pembelajaran memperlihatkan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang tersusun tidak menggambarkan sintaks model pembelajaran yang sudah dituliskan di dalam rancangan pembelajaran tersebut. Sebagai guru yang diharuskan menggunakan rancangan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan adalah C. Memperbaiki tahapan pembelajaran di rancangan pembelajaran sesuai dengan sintaks model pembelajaran dan melaksanakannya dalam kelas. Berdasarkan hasil evaluasi di akhir pembelajaran, diketahui bahwa minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang dan kemampuan nalar kritis kurang tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek kompetensi pedagogik guru yang kurang optimal dan harus ditingkatkan dalam pembelajaran adalah B. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Hal yang harus dilakukan ketika terjadi miskonsepsi murid terkait materi yang diberikan adalah A. Mengungkap miskonsepsi yang terjadi, menemukan penyebab utamanya, dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Anda berencana mengadakan praktikum dengan menggunakan 3 metode berbeda. Kelompok I menilai rasa, warna, dan aroma minuman tradisional dengan menggunakan panca indera. Kelompok 2 menilai sifat minuman tradisional dengan menggunakan pH meter atau kertas pH, serta larutan asam dan basa, dan kelompok 3 menyelidiki kualitas minuman tradisional dengan uji laboratorium. Hal yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan praktikum tersebut adalah C. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Anda dan beberapa rekan guru melakukan diskusi terkait kemampuan beradaptasi. Rekan-rekan tersebut tampak tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi. Hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Merekomendasikan kepada guru-guru beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan inti pada rancangan pembelajaran untuk penguatan kemampuan interpersonal yang mencakup penguatan di kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan, empati, dan kerjasama. Saat Anda sebagai wali kelas bersama rekan-rekan guru rapat untuk menentukan nilai hasil belajar siswa, guru matematika menyatakan ketidaksetujuan atas nilai yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia untuk seorang murid. Menurutnya, murid tersebut tidak berhak mendapatkan nilai yang tinggi karena saat pelajaran matematika sering tidak mengumpulkan tugas dan nilai-nilai yang diperolehnya di bawah rata-rata kelas. Namun guru bahasa Indonesia tetap bersikeras untuk memberikan nilai yang tinggi. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah C. Meminta kedua guru secara bersama mengecek kembali tugas dan nilai murid tersebut untuk mendapatkan nilai yang tepat. Soal nomor 44. Saat melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning yang dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan kelompok terkait kasus yang disampaikan. Ada 2 kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Masing-masing merasa argumennya yang paling kuat dan tidak dapat menerima argumen yang lain. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah D. Meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasannya dengan jelas menggunakan referensi yang dapat dipercaya sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lainnya. Soal nomor 45. Sebagai seorang guru baru di sebuah sekolah menengah kejuruan, Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa di kelas Anda tampak kurang termotivasi dan pasif dalam aktivitas pembelajaran. Beberapa siswa sering terlambat masuk kelas, menunjukkan tanda-tanda bosan, dan ada beberapa insiden kecil di mana siswa terlibat dalam pertengkaran ringan. Anda ingin menciptakan suasana belajar mengajar yang cepat, yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Soal nomor 46. Salah satu organisasi massa mendatangi sekolah dengan beberapa tuntutan berkaitan dengan pendanaan. Ormas tersebut menuntut sekolah agar dapat memberikan sumbangan yang nilainya cukup besar, sementara sekolah tidak memiliki anggaran yang sifatnya tidak terprogram. Sebagai salah satu warga sekolah yang memiliki komitmen tinggi, yang dapat dilakukan adalah B. Melakukan pendekatan secara baik dengan pembicaraan yang tenang antara pihak sekolah dan ormas saat menyampaikan keadaan dan keterbatasan sekolah. Soal nomor 47. Situasi di sebuah sekolah terasa tidak kondusif. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah jumlah kelas yang sedikit dibanding jumlah guru sehingga jam mengajar guru hanya sedikit. Sebagian guru saling berebut untuk mendapat jam mengajar yang banyak. Sebagai guru profesional, tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Melibatkan guru-guru yang ada di sekolah untuk saling bekerja sama dalam pekerjaan terkait pembelajaran untuk keberhasilan semua peserta didik.
Soal nomor 48, Anda adalah seorang guru yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai guru profesional. Hari ini Anda dihadapkan dengan 3 tugas mendesak. Anda harus menyusun modul ajar untuk minggu depan, yang harus diserahkan ke kepala sekolah hari ini. Rencana ini memerlukan waktu dan perhatian penuh karena ada penyesuaian untuk mendukung kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Tugas lainnya adalah menyelesaikan penilaian akhir semester peserta didik yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Hasil penilaian ini penting karena akan dibagikan kepada orang tua dalam pertemuan yang dijadwalkan 2 hari ke depan. Anda juga diminta membuat laporan pelatihan di industri yang telah diikuti selama 2 minggu dengan catatan sertifikat pelatihan tidak bisa diberikan sebelum laporan diserahkan. Sebagai guru profesional, tindakan yang Anda lakukan adalah D. Mengerjakan penilaian peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya, dan dilanjutkan dengan menyusun laporan pelatihan. Soal nomor 49, pada rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah meminta 3 orang guru untuk mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sesuai dengan salah satu dari kode etik guru, yaitu melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Namun ada salah seorang guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan menolak secara keras kegiatan tersebut dengan alasan pribadi dan cenderung kurang tepat. Tindakan Anda sebagai sesama rekan guru adalah B. Melakukan pendekatan dan komunikasi pribadi kepada guru yang menolak pelatihan dengan mengingatkan akan profesinya sebagai dan kode etik yang harus diikuti guru. Soal nomor 50, pada pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning, Anda sebagai guru memberikan contoh kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan materi tersebut. Pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas mengenai kasus yang disampaikan. Saat pemaparan hasil diskusi, ada 2 kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Kedua kelompok mempunyai argumen yang menurut mereka kuat, sehingga kelompok lainnya dianggap salah. Sebagai guru, tindakan yang dapat dilakukan adalah E. Meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasannya dengan jelas, menggunakan referensi yang dapat dipercaya, sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lainnya. Pembahasan kedua, soal studi kasus beserta kisi-kisi. Soal studi kasus, meminta Anda untuk menceritakan permasalahan yang pernah dialami di dalam kelas saat mengajar, kemudian diminta menjelaskan permasalahan tersebut dengan menjabarkan satu kendala atau permasalahan, yang kedua solusi apa yang Anda lakukan, kemudian yang ketiga bagaimana hasilnya, kemudian yang keempat pengalaman bermakna apa yang didapatkan. Nah, semuanya itu harus dijelaskan ya Bapak Ibu ya, nanti di penjabaran studi kasusnya. Nah, berikut sebagai contoh studi kasus yang bisa dijadikan gambaran. Yang pertama, kendala kesulitan memahami materi matematika. Beberapa siswa di kelas mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika yang menyebabkan mereka merasa frustasi dan kurang percaya diri. Kemudian solusinya adalah pendekatan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa, lakukan survei untuk mengetahui bagian mana dari materi yang paling sulit dipahami. Kemudian, saya membentuk kelompok belajar, bentuk kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman, di mana siswa yang lebih memahami materi dapat membantu teman-temannya. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan adalah penggunaan alat peraga. Menggunakan alat peraga dan aplikasi interaktif untuk menjelaskan konsep dengan cara yang lebih visual dan menarik. Kemudian yang keempat, melakukan remedial, yaitu dengan mengadakan sesi remedial secara berkala bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan adalah setelah menerapkan solusi di atas, terlihat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi. Rata-rata nilai ulangan matematika meningkat dan siswa yang sebelumnya kesulitan mulai menunjukkan rasa percaya diri. Mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab di kelas. Yang keempat, pengalaman yang dapat saya ambil adalah yang pertama, pentingnya pendekatan individual, di mana setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, kerjasama antar siswa, mendorong kolaborasi antar siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan saling mendukung. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yaitu alat peraga dan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, melakukan feedback berkelanjutan, yang mana penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa merasa termotivasi untuk terus belajar.
belajar. Dengan menghadapi kendala ini, pengalaman berharga didapatkan bahwa tantangan dalam pembelajaran bisa menjadi kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan metode pengajaran saya. Nah, itulah tadi contoh studi kasus yang bisa Bapak Ibu terapkan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang besar untuk nantinya dalam menjawab studi kasus yang disediakan dalam soal uji pengetahuan UTBK. Selamat ujian, mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.